Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 16 Ramadan 1447 Hijriah. Berarti sudah separuh perjalanan kita lalui dan tersisa separuh perjalanan di depan kita. Semoga Allah menerima apa yang sudah kita amalkan dan memberikan taufik inayah untuk mengisi Ramadan yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada nasihat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah yang dinukilkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Beliau menyampaikan, ala inna syahrakum qad akhadha fin naqs fazidu antum fil amal. Ketahuilah, sesungguhnya bulan Ramadan kalian itu semakin berkurang. Semakin berkurang. Kalau sekarang sudah hari ke-16, berarti tersisa berapa? 2 pekan ke depan, atau bahkan bisa saja 13 hari ke depan. Begitu ya. Jadi Ramadan kita semakin berkurang. Fazidu antum fil amal. Maka oleh karena itu, tambahkanlah oleh kalian amal ibadah kalian. Jadi ketika Ramadan semakin berkurang, maka amal kita harus semakin bertambah. Dan itulah yang diteladankan oleh Nabi. Sebagaimana pernyataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Nabi SAW sangat bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam beramal ketika masuk 10 terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di hari-hari sebelumnya. Jadi grafik kita seharusnya meningkat ke atas dalam iman dan juga amal soleh. Jangan di hari-hari pertama, di 10 pertama gaspol luar biasa gitu ya, ternyata masuk 10 terakhir malah melempem seperti kerupuk yang masuk comberan gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan begitu. Justru masuk 10 terakhir Ramadan kita harus semakin semangat. Demikianlah yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan surat At-Tahrim. Sekarang kita masuk di ayat ke-6. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian Allah jelaskan tentang api neraka ini. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, penjaganya adalah para malaikat yang kasar, yang keras. La ya'sunallah ma amarahum, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Wa yaf'alun ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat ini sering kita dengar, ayat ini sering disampaikan sebagai nasihat dan taujihat bagi kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah memanggil orang-orang beriman. Artinya ayat ini termasuk ayat-ayat nidaatur rahman, ayat-ayat berupa panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Ada nasihatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di satu maqalatnya beliau menyampaikan, idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa asghilaha sam'ak imma khairan tu'maru bihi aw syarran tunha anhu. Jika engkau mendengar Allah berfirman dalam Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, maka kata Abdullah bin Mas'ud, fa asghilaha sam'ak, maka perhatikanlah ayat itu dengan telingamu, dengarkan dengan seksama, pasang telinganya dengan baik. Kenapa? Karena kata beliau, imma khairan tu'maru bihi, karena setelah panggilan iman ini biasanya itu merupakan kebaikan yang Allah perintahkan kepadamu, atau bisa saja berupa keburukan yang Allah melarangmu darinya. Begitu. Dan coba perhatikan ibu-ibu, ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya dua kemungkinan. Kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, maka itu biasanya keburukan yang dilarang. Taib. Ayat tentang puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jelas ya? Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kutiba, ya, itu menunjukkan tentang perintah, tentang wajibnya
kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan demikian seterusnya. La ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Banyak sekali contoh-contohnya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya janganlah satu kaum ya mengolok-olok satu kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kaum yang mengolok-olok. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Namanya prasangka buruk, suudzon. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, itu larangan, berarti kan keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kemungkinan ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa ibu tambahkan, kalau ada ayat kemudian Allah memanggil orang-orang beriman, itu salah satu tanda bahwa ayat itu adalah ayat Madaniyah, ayat yang turunnya setelah peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Beda dengan ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah, biasanya panggilannya kepada umumnya manusia, ya ayyuhan nas. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah, karena setelah hijrah sudah banyak orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi, maka panggilannya adalah orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina aman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Dalam ayat ininya hilang. Dalam ayat ini, koma, begitu ya, Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan panggilan kehormatan. Karena panggilan iman itu panggilan kehormatan. Sesuatu yang paling berharga pada diri kita ini apa? Apa, Bu? Wajah kita yang cantik, duit kita yang banyak, atau iman yang ada di dalam jiwa raga kita? Yang mana yang paling berharga? Iman. Iman itu yang kemudian menghasilkan amal soleh, menghasilkan akhlakul karimah, kan begitu ya? Itu yang paling berharga dalam diri kita, karena harga nilai seseorang itu dengan iman, dengan Islam, dengan amal dan juga akhlaknya ya. Ibu punya suami gagah ganteng luar biasa, tapi pelit. Kira-kira masih tetap ganteng? Hah? Sudah pelit, KDRT lagi, masih tetap ganteng? Oh, hilang, gantengnya hilang, muak rasanya lihat wajahnya. Sudah sekek, KDRT lagi. Jadi, kan begitu akhlak. Dan akhlak itu muncul dari iman ya. Maka sesuatu yang paling berharga dalam jiwa dan raga kita itu adalah iman yang menghasilkan amal soleh dan menghasilkan akhlakul karimah. Maka kalau orang dipanggil dengan panggilan iman, orang-orang yang beriman, berarti ini panggilan kehormatan. Ini panggilan kehormatan. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan panggilan penghormatan ya. Apa yang diperintahkan? Dua perintah besar bagi mereka. Apa dua perintah besar ini? Pertama, qu anfusakum. Qu itu kan fi'il amr ya, perintah. Jagalah, peliharalah diri-diri kalian.
Dari apa? Dari siksa api neraka. Ini perintah besar. Kewajiban menjaga diri sendiri dari api neraka. Bagaimana menjaga diri dari siksa api neraka? Cara yang paling mendasarnya pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Jadi kita belajar itu dalam rangka melindungi diri dari siksa api neraka. Karena orang bodoh itu rawan celaka. Ya kan Ibu? Ya tidak usah akhirat dulu, dunia saja. Orang bodoh itu rawan celaka. Saking polosnya, saking bodohnya gampang ditipu oleh orang lain, kan begitu. Namanya juga orang bodoh. Gitu ya. Rawan celaka. Maka lebih-lebih lagi terkait dengan perjalanan kita nanti di akhirat. Kalau kita tidak berbekal ilmu syar'i, maka kita rawan celaka. Jadi kalau ingin selamat dari siksa neraka, ya pondasi dasarnya, cara yang paling mendasarnya adalah belajar ilmu syar'i. Jelas kan kata Nabi di riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu syar'i itu zahiban wa raji'an, pepeknya pulang perginya itu fisabilillah, ya, dihitung fisabilillah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi harusnya bersyukur kalau kita itu dimudahkan untuk belajar ilmu syar'i. Dan berusahalah juga memberikan kemudahan kepada orang untuk belajar ilmu syar'i supaya pahala kita double-double. Kan begitu Bu? Sekarang gini, ini ada orang rajin belajar ilmu agama. Si A nih. Si B sudah mah dia itu rajin, sungguh-sungguh sama-sama belajar ilmu agama, tapi dia juga memfasilitasi orang untuk belajar agama. Saya tanya ke ibu, mana yang paling gede pahalanya? Si A atau si B? Ibu masih sama saya ini? Belum pada sarapan kayaknya nih. Ya. Mana yang paling besar pahalanya? Si A apa si B? Barakallahu fikum. Berarti siapa? Si B kan? Si B. Betul Bu? Hah? Ini paham gak? Pada ngantuk ini ya? Si A dia sungguh-sungguh dalam belajar. Si B dia sungguh-sungguh belajar sekaligus juga dia memfasilitasi orang untuk belajar. Mana yang paling gede pahalanya? Si B dong. Kenapa? Amal dia punya nilai lebih, ya. Paham Ibu? Ini dua orang sama-sama belajar, tapi si B punya kelebihan, dia memfasilitasi orang untuk belajar. Dia membiayai anak asuh sampai 5. Yang satu sedang di pesantren, yang satu di pondok tahfiz. Ya. Berarti kan memfasilitasi orang belajar. Dia punya rumah dipakai untuk anak-anak tahfiz, dipakai madrasah, ya. Berarti dia juga memfasilitasi orang belajar, gitu ya. Ada santri mau berangkat belajar misal, mereka nggak punya bekal, kita bekelin. 10 orang santri belajar daurah, menimba ilmu agama 10 hari mungkin di luar kota, ya.
Kita yang mendanai, kita yang memfasilitasi. Pahalanya sama enggak Ibu? Sama pahalanya. Kalau mereka nanti dapat ilmu agama dengan wasilah fasilitas dari kita, maka kita mendapatkan pahala seperti mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Masya Allah, itu double-double. Ibu sholat, Masya Allah sholat. Ada orang sholat dan juga dia memfasilitasi orang untuk sholat. Mana yang lebih gede pahalanya? Yang kedua ini, dia bangun masjid, ya, dia sholat di situ, juga menjadikan orang-orang pada sholat di situ. Semua yang ruku, sujud, baca Quran, infak, sedekah di situ, belajar agama di situ, maka pahalanya juga mengalir kepada ibu sebagai fasilitator, ya. Orang itu belajar, orang itu sholat, orang itu ibadah, begitu. Nah itu namanya apa Bu? Namanya apa itu? Faktor kali. Kalau orang bisnis bilang itu faktor kali namanya. Berkali-kali lipat, faktor X. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, berlombalah dalam kebaikan. Berusaha ya kita menjadi orang yang soleh untuk diri kita sendiri dan memfasilitasi orang untuk sama-sama jadi orang soleh. Begitu. Kalau kita ingin pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Itu pertama. Yang kedua, menjaga diri dari api neraka itu dengan beriman dan beramal soleh yang pijakannya adalah ilmu. Karena iman yang benar itu adalah iman yang didasari oleh ilmu. Amal soleh yang benar itu amal soleh yang didasari oleh ilmu. Jelas, orang yang beriman dan beramal soleh itu banyak sekali ayatnya. Mereka semua akan ada di surga Allah. Di surat Al-Buruj ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi keuntungan gede kita nanti Bu, saat kita itu masuk surga, selamat dari neraka. Itu keuntungan yang besar, melebihi semua keuntungan yang pernah kita dapatkan di dunia. Ibu sehat, untung tidak? Untung. Kita barakallahu fikum tinggal di daerah yang aman. Keberuntungan bukan? Keberuntungan. Alhamdulillah tidak ada rudal di atas langit kita. Gitu kan? Barakallahu fikum. Ya, kondisi aman-aman saja, secara umum aman. Walaupun hati-hati dan waspadalah. Di penghujung Ramadan biasanya banyak orang berbuat jahat, ya. Kotak infak dibobol, begitu ya. Orang mencuri, maling. Nah, biasanya menjelang Idul Fitri itu hati-hati. Tapi secara umum kita ini aman. Nah, ini juga keberuntungan. Ya, kita mungkin barakallahu fikum mendapatkan rezeki, ya. Ibu-ibu ketiban rezeki, masya Allah, begitu ya. Itu juga keberuntungan. Proyeknya lancar, bisnisnya juga jalan, ya. Keuntungan berlimpah, itu keberuntungan. Nah, dari sekian banyak keberuntungan, keberuntungan paling besar itu ya saat kita dapat surga. Itu segala-galanya sudah. Ketika kita dapat surga, kemudian bisa melihat wajah Allah di surganya. Fauzul azim. Siapa yang akan dapat itu? Alladzina amanu wa amilus solihat. Hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Maka jadilah orang-orang yang beriman, jadilah kita orang-orang yang beramal saleh. Imannya menghasilkan amal saleh, amal salehnya dengan pijakan iman. Kemudian yang ketiga, menjaga diri dari api neraka itu dengan takwa. Kenapa? Karena takwa ini sebaik-baik bekal menuju surga. Nabi bersabda di riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Hendaklah kalian menjaga diri dari api neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Artinya apa di sini? Ya semaksimal mungkin berusaha untuk menjaga diri kita itu dari siksa neraka. Gitu ya. Sedekah jangan nunggu kaya. Apa yang bisa kita sedekahkan? Sedekahkan. Walaupun bisyikki tamrah. Gitu ya. Misal ya, kita buka puasa ada satu kurma, di samping kita nggak punya kurma, berbagi, dibelah jadi dua. Nih kurmanya. Yang penting ya jangan belahan dari gigitan kita gitu. Belah dulu sebelum dimakan. Ya, kita sapotong ewang ya. Kamu sebelah, saya sebelah gitu ya. Nah, itu kebaikan yang berpahala. Ya, memfasilitasi orang buka puasa, kita akan mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala puasanya. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya terbebas dari neraka. Waspada kalian, jaga diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan separuh kurma. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan mencegah kita dari siksa neraka adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Nabi ketika ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, apa kata Nabi? Aktsar ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq. Perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Akhlak ini. Karena puncak ilmu itu adalah akhlak. Akhlak ibu, ya. Ibu tidak peduli sepintar apa, sebanyak apa hafalan Quran ibu, sebanyak apa hafalan hadisnya ibu, sepaham apa ibu tentang ilmu syar'i, kalau tidak berakhlak maka ada yang cacat ya. Ke suami lantang ya, tiap hari ngomel-ngomel malahin suami, pulang taklim ngomelin suami gitu ya. Masalah enggak itu ibu? Masalah. Kamu pulang ngaji malah tambah error ya. Ngaji sama siapa? Ya, Abu Yaman. Disalahin ustadznya gitu ya. Kok begitu ngaji sama Abu Yaman gitu kan. Jadi harus menghasilkan akhlak. Ilmu itu harus menghasilkan akhlak. Apa ciri akhlak mulia ibu? Ciri-cirinya banyak ya, jenis akhlak mulia itu banyak. Cirinya apa? Pernah saya bahas. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ibu? Ciri akhlak mulia sudah pernah dibahas. Surat apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya kan? Surat Nun kan? Surat Nun apa surat? Surat apa itu bu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah selesai kan itu pembahasannya? Apa ciri akhlak mulia itu?
Yang kalau ada ciri-ciri ini berarti ada pada diri kita akhlak yang mulia itu. Siapa yang masih ingat Ibu? Masih lupa? Sabar, terus jujur, terus ciri-ciri yang saya tanya bukan macam-macam akhlak yang mulia. Banyak macam-macam akhlak mulia. Syukur, sabar, ridho, kan begitu ya? Ya, senyum, ramah, ya, dermawan. Itu macam-macam akhlak mulia. Yang saya tanya ciri-cirinya. Ciri orang itu berakhlak mulia. Jujur dan dapat dipercaya. Rendah hati, sabar, pemaaf, beradab, lemah lembut, yaitu macam-macam akhlak. Apa Bu? Dong, supaya mikir, ngajinya supaya mikir. Yang ngantuk. Yang pertama badlun nada. Apa Bu? Badlun nada. Apa artinya badlun nada? Gemar memberikan pertolongan, bantuan ke orang lain. Jadi dermawan, memberi bantuan. Jadi ngelihat orang itu pokoknya pengennya itu ngebantu gitu. Dia kasihan si fulan, sepertinya sedang kesusahan, pengen bantu. Si ibu itu kok pulpennya kayaknya sudah mau habis, pengen ngasih pulpen. Nah itu namanya badlun nada. Pokoknya senang bantu orang. Tidak mesti berupa harta, tidak mesti. Apapun yang bisa membantu orang. Ya. Badlun nada. Yang kedua, kaful adza. Kaful adza itu ciri akhlak mulia. Apa kaful adza? Menjaga diri dari menyakiti orang lain. Pandai meragap perasaan orang. Ya. Tidak asbun kalau ngomong. Tidak ember mulutnya. Dijaga sikapnya. Bisa jadi orang itu dengan ucapan sepatah dua patah yang kita ucapkan tersakiti hatinya. Bisa enggak Ibu? Bisa. Bisa jadi dengan sikap tingkah laku kita orang itu tersinggung. Maka dia jaga dirinya ya untuk tidak menyakiti perasaan orang. Itu ciri akhlak mulia. Yang berikutnya as-sabru 'alal adza. Sabar atas segala gangguan, rintangan. Sabar ketika disakiti orang. Sabar. Orang yang akhlaknya mulia itu pasti sabar. Dan kesabaran itu insya Allah menghasilkan keselamatan. Terakhir, talaqatul wajah. Supel, sumringah, pandai bergaul. Talaqatul wajah itu murah senyum, gitu ya, tidak jutek. Ibu, judes, gitu ya. Barakallahu fikum. Cantik tapi judes. Bagus tidak? Tidak bagus. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu talaqatul wajah. Selalu berwajah ceria, sumringah, supel. Orang itu kalau ngelihat kita aja udah senang begitu. Apalagi kalau ngobrol, rasa-rasanya pengen akrab begitu. Betah.
dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau orang kemudian menjauh dan khawatir dengan kejahatan kita, nah itu pertanda bahwa kita ini akhlaknya buruk. Kan ada orang begitu, sampai bikin orang itu jerak, malas saya muamalah sama dia, orangnya begini, orangnya begitu, bikin orang itu jerak. Nah ini tanda orang ini akhlaknya enggak bagus. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah kalau 4 ciri ini ada pada seseorang, maka mudah baginya untuk mendapatkan macam-macam atau jenis-jenis akhlak mulia yang lainnya. Ulangi coba ibu. Yang pertama apa? Bazlun nada, ya, gemar memberikan bantuan pertolongan, senang bantu orang lah begitu simpelnya. Yang kedua, kaful adza, ya, pandai menjaga perasaan orang untuk tidak tersakiti. Yang ketiga, sabar atas segala gangguan. Yang keempat, berwajah ceria, supel, ramah, ya, enak bergaul. Begitu. Orang kalau punya wajah pas-pasan tapi supel orangnya, seneng gak kita ibu? Seneng. Ini mah sudah wajahnya menengah ke pinggir gitu ya, ditekuk terus gitu ya. Jadi orang itu ngelihatnya saja ngeri gitu kan. Barakallahu fikum. Nah jangan begitu. Yaitu bantu wajah kita yang pas-pasan itu dengan akhlak yang mulia. Insya Allah ada namanya inner beauty gitu kan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Jadi cara menjaga diri dari siksa api neraka, berakhlak mulia. Kemudian berikutnya berdoa dibebaskan dari siksa api neraka. Ini yang jangan sampai ditinggalkan. Banyak berdoa kepada Allah supaya kita dibebaskan dari api neraka. Apa doanya? Bisa pakai doa namanya sapu jagat. Surat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, di penghujungnya itu. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Atau doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dibaca 3 kali. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan aku berlindung dari siksa api neraka. Dan doa-doa yang semisal. Jadi jangan lupa berdoa. Nah ini doa yang juga harusnya dimaksimalkan di bulan Ramadan ini. Karena di antara fadilah Ramadan, fadilah puasa dan semua amalan yang ada di dalamnya, kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Innalillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah itu ya memiliki hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari siksa api neraka di setiap malam dari bulan Ramadan. Ya, utaqa minan nar, semoga kita masuk di dalamnya. Ya. Jadi golongan manusia yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka dengan wasilah amaliyah di bulan Ramadan ini. Taib. Maka doa minta surga, doa berlindung dari siksa neraka, ini termasuk doa yang harus diseriusi di bulan Ramadan ini. Barakallahu fikum. Ini perintah Allah yang pertama. Perintah Allah yang kedua, wa ahlikum, kewajiban menjaga keluarga dari siksa api neraka. Kenapa keluarga juga harus dijaga, harus dilindungi dari siksa api neraka? Karena mereka di bawah tanggung jawab kita, terutama para suami. Dengerin para suami ya. Karena suami itu pimpinan di dalam rumah
tangga. Istri di bawah tanggung jawabnya, kemudian anak-anak di bawah tanggung jawabnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah madza adabtahu wa madza allamtahu wa huwa mas'ulun anka an birrika wa tawaiyatihi laka. Didiklah anakmu, didik adab kepada anakmu. Sesungguhnya pada hari kiamat kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang adab, tentang ilmu yang telah kamu ajarkan kepadanya, dan tentang anakmu juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dan ketaatannya kepadamu. Jadi ada kewajiban orang tua, ada kewajiban anak. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah diajarkan dari adab dan ilmu kepada anak-anakmu. Nanti anak juga akan dimintai pertanggungjawaban seperti apa baktimu kepada kedua orang tuamu. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka ini tanggung jawab kita. Imam Muqatil rahimahullahu ta'ala juga menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, itu maksudnya an yu'addibal muslim nafsahu wa ahlahu fayamurahum bil khairi wa yanhahum anisyarr. Yakni cara menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, yakni seorang muslim mendidik dirinya beserta keluarganya. Didik dirimu, didik pula anak keturunanmu, didik pula istri-istrimu, ya. Fayamurahum, dan memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari melakukan keburukan. Begitu. Jadi kalau anak kita melakukan yang tidak pantas, dicegah dan dorong mereka untuk melakukan kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini maksimalkan. Ayolah baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nah, kita nyuruh begitu, kitanya juga harus memberikan contoh. Jangan nyuruh ke anak baca Quran, kitanya ngambil gadget, scroll aja, begitu kan? Ya, sudah berapa nih rudal yang sudah dikirimin? Hayo saja di scroll, gitu. Nyuruh anak baca Quran, ternyata anak memergoki ibunya, ya sedang anteng dengan HP. Ya susah, nanti dia akan membalikan. Umi ini ya culas ya ke aku, ya suruh tilawah Quran, tadarus Quran, ya. Tapi ternyata uminya nonton YouTube, gitu kan. Nah ini kurang pas, harus diberikan teladan, harus diberikan teladan. Didik diri kita juga keluarga kita. Jadi bukan ke keluarga aja fokusnya, kitanya juga, ya. Kan perintahnya jaga diri kalian sendiri dulu. Untuk menyelamatkan orang itu kita harus dalam keadaan selamat, kan begitu. Pakaikan dulu, ya, kantong oksigennya, baru memakaikan kantong oksigen ke yang lainnya, kan begitu peraturan di pesawat, gitu kan. Artinya kalau kita ingin berusaha menyelamatkan orang, berusahalah kita, ya, juga untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana kemudian orang yang tidak selamat menyelamatkan orang lain, dianya sendiri tidak selamat. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di antara wasilah untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah memenuhi hak-hak mereka dan membantu mereka untuk berbuat kebaikan. Bantu anak-anak kita itu, fasilitasi mereka untuk berbuat baik. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya melakukan kebaikan, membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi beri fasilitas, mudahkan mereka untuk mereka berbuat baik kepada orang lain,
ya, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya, kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Ya, begitu. Bantu. Jangan dibantu supaya mereka itu durhaka, jangan. Gitu ya. Bantu mereka untuk berbakti kepada kita, kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Berikan keteladanan. Berikan keteladanan, berikan tontonan yang menuntun mereka dengan keteladanan itu. Masya Allah Ibu, ya, dakwah bilhal itu biasanya lebih fasih daripada dakwah bil lisan. Ya, kalau kita berikan keteladanan, insya Allah Ibu, tidak usah teriak-teriak kita. Tidak usah kemudian bersih tegang kita dengan anak-anak kita. Kalau kitanya serius memberikan keteladanan yang baik, keteladanan itu dengan sendirinya menjadi pelajaran besar bagi mereka. Tapi kalau kita enggak memberikan keteladanan, ngomel-ngomel kita tiap hari mengarahkan mereka, itu biasanya tidak mempan. Bahkan bisa saja nanti terbesit di dalam hati mereka, aku juga nanti kalau punya anak akan seperti ibuku dan ayahku. Yang penting nyuruh, udah selesai. Ya. Nah, jangan seperti itu. Barakallahu fikum. Maka di sini kita berikan contoh-contoh bagaimana orang tua itu harus menjadi teladan pertama. Orang tua harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar akidah tauhid. Ini akan menumbuhkan karakter imannya. Ya, kisah Luqman sangat jelas, doanya Nabi Ibrahim, begitu ya. Bagaimana seriusnya Luqman, bagaimana seriusnya Nabiullah Ibrahim, ya, melindungi iman, menjaga, menumbuh kembangkan iman dan tauhid anak-anaknya. Ibu baca sendiri ya. Kita singkat saja biar cepat. Orang tua harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar ibadah. Artinya orang tua harus menjadi teladan utama dalam menumbuhkan karakter ibadahnya anak. Ini penting dan harus ditumbuhkan. Karakter iman, karakter ibadah itu harus ditumbuhkan. Ya. Ya bunayya aqimis shalah, itu nasihatnya Luqman. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Bersabar. Bersabar karena butuh proses. Gitu ya. Tidak mesti satu kali dua kali kita nyuruh anak itu langsung nurut, tidak. Berproses, apalagi masih mumayyiz, masih belia anak kita. Ya, berproses. Tapi perintah itu kontinu, begitu kan? Bahkan Nabi memberikan petunjuk, ya, memerintahkan sholat kepada anak ketika usianya 7 tahun, ya. Dan boleh orang tua punya hak memberikan pukulan tarbiyah, pukulan yang ngedidik ketika anak itu sudah 10 tahun belum mau sholat. Pisahkan mereka di tempat tidurnya. Ya. 10 tahun anak belum mau sholat, boleh dipukul. Pukulan yang mendidik, bukan yang mencacati. Nah, kalau suami ibu 40 tahun belum mau sholat, ya, enaknya diapain tuh Bu? Barakallahu fikum. Ini 10 tahun dipukul, boleh. Ini 40 tahun banyak orang belum mau sholat. Ya. Na'udzubillah. Kenapa ini ibadah sholat yang kemudian ditampilkan pertama, untuk kemudian diteladankan kepada anak-anak kita, diperintahkan kepada anak-anak kita? Karena sholat itu yang pertama akan dihisab. Dan sholat itu menjadi penentu bagus dan tidaknya amal yang lain. Ya kan? Idza shalahat shalaha sairu amali. Kalau sholatnya itu bagus, maka bagus pula seluruh amal yang lainnya. Tapi kalau sholatnya itu rusak, maka rusak pula seluruh amal yang lainnya. Makanya fokusnya di ibadah sholat, supaya ibadah yang lain mudah bagi dirinya. Na'udzubillah, justru kebanyakan yang dilalaikan itu yang ini.
Nggak apa-apa nak, kamu ndak sholat, yang penting kamu dompetmu tebal. Nanti kalau sudah sukses kamu bisa ngirim Umi sama Abi ya. Kamu sholat ndak urus. Ndak boleh begitu. Ya. Sholat itu nomor pertama setelah 2 kalimat syahadat. Sholat dulu, karena ini menjadi barometer amal-amal yang lain. Ibu jangan berharap punya anak yang berbakti kalau sholatnya rusak, karena sholat itu menjadi barometer bagusnya amal yang lain. Jangan berharap kita nanti mati anak-anak kita dalam keadaan baik-baik saja, akur-akur saja, kalau kemudian kita tidak pernah memberikan tarbiyah sholat kepada mereka. Ini penting. Sholat nomor pertama. Bagus sholatnya, bagus pula amalan yang lain. Taib. Kemudian orang tua harus menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar akhlak. Di surat Al-Isra ya, kita diajarkan bagaimana ketika mendapati kedua orang tua kita itu sudah semakin sepuh. Gimana Ibu? Orang tuh kalau semakin sepuh gimana? Kadang nyebelin kan begitu Bu ya? Nyebelin tidak Ibu? Ini orang-orang tua di luar sana, bukan orang tua yang di sini. Ya. Orang tua itu seringkali tingkah lakunya nyebelin. Egois kayak anak-anak, egosentrisnya muncul. Ya. Baperan, macam-macam, pokoknya kayak anak-anak, gitu kan? Kayak anak-anak. Maka harus sabar. Disitulah letak ujiannya Ibu. Ibu kalau masih muda, orang tuanya juga masih muda, enak berbakti itu. Tapi coba kitanya sudah semakin tua, orang tua kita juga semakin tua. Oh, ujiannya di situ. Kita semakin banyak tanggungan karena kita semakin tua, semakin melemah fisik kita, orang tua kita semakin lemah. Di situ nilai ujiannya. Ya. Kadang pipis di celana, begitu ya. Kadang kalau ngobrol sama orang tuh bikin malu, gitu kan? Kepoan, STU, ya. Sok tahu gitu ya, kayak pengen diapresiasi sama orang tingkah laku. Namanya orang tuh tua. Balik lagi ke anak-anak. Nah sabar, hati-hati jangan dibentak Ibu. Sesebel apapun ya, sesebel apapun kita, sejengkel apapun kita, hati-hati, jaga mulut. Fala taqullahuma uf. Jangan engkau berkata kepada keduanya uf. Uf itu bukan kata-kata sebetulnya, ya. Dia mimik ekspresi yang menandakan kita ini jengkel. Sekedar dengusan nafas itu sudah uf. Nah, itu namanya apa, Bu? Uf. Ibu pernah jengkel kemudian begitu mendengus, gitu. Nah itu uf, Bu. Apalagi kalau ngomel-ngomel. Ibu ini mulutmu bu, mulutmu, gitu. Misalkan, ya, oh itu sudah bentakan. Fala tanhar huma, janganlah kamu membentak keduanya. Itu kalau nggak gugu nafsu tuh begitu, pengennya ngebentak aja. Ya, ngebentak. Sudah mah panas ini di hati ini ibu ini kepo banget. Aduh, bikin malu. Aduh, di depan teman-teman saya lagi. Ya. Awas ya nanti kalau sudah berdua gitu. Nah, kadang begitu kan anak itu. Oh, di mobil diomelin. Ibu ini bikin malu saya. Begitu. Udah itu dijembel lagi, dicubit ibunya. Ya. Wah, ini tambah lagi kekerasan ini. Ya.
hati-hati ya. Lihat ayatnya jelas nih, ayatnya jelas. Karena memang hawa-hawa ke situ tuh ada. Kalau kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya ya, semakin tua dalam pengurusan kita, lihat nih, perhatikan nasihatnya. Ya, petunjuk dari Allah. Fala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata cis. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia, ucapan yang menenangkan. Jangan ngagugu nafsu, karena kalau ngagugu nafsu itu pengennya mangkel jengkel, pengennya ngomel-ngomel, pengennya ngebentak. Bahkan naudzubillah ya, bisa saja orang itu, seorang anak itu melakukan kekerasan. Saya pernah ceritakan Bu, kisah nyata ini, nyata asli. Ada seorang anak diuji, orang tuanya stroke, ibunya stroke. Kalau kakaknya masya Allah sabar, ya apa-apa kan gimana perjalanan spiritual gitu ya. Anak itu kalau terdidik baik dengan ilmu agama, masya Allah, dia pasti akan berbakti ke orang tuanya, apapun sikonnya, gitu kan. Nah suatu ketika nih si ibu ini biasanya dimandiin kakaknya, maksudnya dimandiin anak tertuanya. Ya. Nah tiba-tiba di suatu kesempatan si kakaknya ini ada keperluan, akhirnya dimandiin sama adiknya. Adiknya juga sudah berkeluarga, sudah berumur, mungkin 30-40 gitu. Berarti kan ibunya lebih tua. Ya. Nah, namanya orang sudah stroke Ibu, buat gerakan susah. Ya. Intinya disuruh ngangkat, mau disabunin, mau diapa, si ibunya kesusahan, susah begitu. Akhirnya nggak sabar ini anak, mangkel. Itu gayung itu diketokin ke kepalanya, ketok begitu. Ngeri nggak Ibu? Nangis si ibu itu, menjerit hatinya. Dan itu ditumpah ruahkan kepada si kakaknya. Ya. Durhaka nggak begitu Ibu? Sudah mah diomelin, sambil dimandiin, diomelin, dibentakin, kemudian dipukulin. Kepalanya pakai gayung itu. Kebayang kalau gayungnya tebel itu. Ya. Susah diatur, pokoknya ngomel-ngomel, dibentakin, dimarahin. Ibu tahu apa yang terjadi? Ya, tidak lama setelah itu meninggal dunia si ibunya dengan membawa luka hati yang begitu dalam. Begitu kan? Tidak lama si anaknya ini belum tua-tua banget, usia 50 mungkin. Dia akhirnya kena stroke juga. Ya, kena stroke. Nauzubillah. Durhaka ke orang tua itu instan. Ya. Tidak nunggu di akhirat, kadang di dunia saja dibalas, ditampakkan. Hati-hati ya. Ujian kita berbakti ke orang tua itu justru ketika orang tua kita semakin tua. Tetap rendahkan sayap kita, begitu ya. Wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah. Tetap sayangi mereka. Kalaupun kita mau memberi masukan, nasihat, baik-baik dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lemah lembut, ya, dengan cara yang lemah lembut. Jangan kita merasa lebih berenergi, lebih bertenaga, lebih kuat dari orang tua kita. Jangan, ya. Sementara orang tua kita sudah di kursi roda, orang tua kita sudah lemah, orang tua kita mungkin sudah ya separuh ingatannya hilang. Ya, jangan menzolimi orang tua. Nauzubillah. Ya, maka ya, apa yang kemudian kita perlakukan untuk mereka ini, orang tua kita, ya semoga itu menjadi teladan bagi anak-anak kita, yakni cucunya. Mereka kan akan lihat, oh begitu bapak saya memperlakukan kedua orang tuanya, oh begitu mama saya memperlakukan ibu mertuanya, gitu ya. Makanya sing akur ibu sama menantu perempuan. Ibu-ibu alakur tidak? Harus akur dengan menantu perempuan. Menantu perempuan itu harus jadi soulmate, harus jadi bestie, ya.
anggap anak sendiri walaupun dia menantu, ya. Karena yang sering terjadi menantu perempuan itu musuhan dengan ibu mertua. Oh, di mana-mana itu. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan mertua dan menantu yang di sini mah tidak seperti itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu nanti menjadi keteladanan bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita. Ini akhlak yang harus kita teladankan untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita memperlakukan mertua kita. Ditonton sama cucu-cucunya, anak-anaknya. Ya. Oh, begitu akhlak yang baik kepada orang tua, kepada mertua. Ya. Ibu harus jadi menantu idaman. Ibu harus jadi anak, ya, yang teladan. Begitu. Nanti anak-anak kita, ya, tidak usah cerewet kita ngedidik mereka, tapi mereka langsung menyaksikan praktek nyata di lapangan yang hari-hari mereka lihat. Nah, disitulah ada harapan besar. Nanti kalau kita pun sudah tua, anak-anak kita tetap berbakti kepada kita. Ini akhlak. Sabar, ya, di surat Luqman itu ada beberapa poin akhlak yang kemudian diajarkan. Akhlak tentang sabar, akhlak bagaimana saat kita berinteraksi, ya, jangan memalingkan wajah karena sombong ketika berbicara, ketika berinteraksi dengan orang. Ya, jangan kita bersikap sombong karena Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan suka membanggakan diri, ya. Kemudian waqsid fi masyyika waghdud min sautik. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan, jangan pertantang pertenteng, lunakkan suaramu, begitu. Ini semua pelajaran akhlak, ya. Dan anak-anak belajar banyak dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penting bagi para orang tua untuk menunjukkan contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Ada harapan besar di balik semua ikhtiar kebaikan ini. Apa itu? Kita melihat tumbuh kembangnya anak keturunan kita itu dalam kebaikan dan ketaatan. Oh, ini sudah surga dunia, Bu. Ya. Sebelum nanti kita dapat surga di akhirat. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min. Kata Imam Al-Hasanul Basri, tidak ada sesuatu yang lebih qurratu a'yun, lebih menyejukkan mata seorang mukmin min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla, selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah. Dia punya istri-istri salehah, dia punya putri-putri yang salehah, dia punya putra-putra yang saleh. Masya Allah, gitu ya. Mereka pun menyaksikan punya abi, punya suami yang juga saleh. Begitu. Barakallahu fikum. Masih banyak ya, Bu? Mau dilanjutin? Hari Selasa izin, Bu, ya, sudah tanggal 20. Jadi ini hari terakhir. Bonus waktu lah boleh. Ini 2 faidah lagi. 1 faidah lagi. Dari penghujung ayat Allah menyampaikan waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di sini ada faidah, Allah menyebutkan beberapa sifat neraka. Nih, di antara sifat neraka. Pertama, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Berarti sangat panas dan sangat Kalau bahan bakarnya manusia dan batu, berarti sangat panas dan sangat bau. Sangat panas dan sangat bau. Manusia dibakar mau kayak apa? Imam Ibnu Katsir menyampaikan waquduha ay hatabuha alladhi yulqa fihi jusatsu bani Adam
wal hijaratu qila al muradu bihil asnam allati tu'bad. Jadi yang dimaksud waquduha yaitu kayu api neraka yang dilemparkan ke dalamnya. Yang dimaksud adalah jusas bani Adam, anak Adam, ya, manusia, berarti anak keturunan Nabi Adam. Nah itu penghuni neraka itu mereka jadi bahan bakarnya itu sendiri. Sedangkan batu yang dimaksud adalah al-asnam, yang dimaksud adalah patung-patung yang dulu disembah oleh orang-orang kafir di dunia, yang dipahat terbuat dari batu. Nah itu juga nanti akan menjadi bahan bakarnya. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'budun min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu wahai orang-orang musyrik dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan neraka jahannam. Berarti manusianya manusia yang musyrik kafir, kemudian sesembahannya yang terbuat dari batu, semuanya jadi bahan api neraka, ya, bahan bakar api neraka, kayu bakar api neraka. Abdullah bin Mas'ud, Mujahid, Abu Ja'far Al-Bakir, Imam As-Suddi, mereka juga berkata, hiya hijaratun min kibrit, itu adalah batu-batu kibrit. Kibrit itu batu yang biasanya jadi bahan bakar. Ya kalau di kita batu bara. Namanya saja batu bara, berarti membara. Mujahid juga menambahkan lebih busuk daripada bangkai. Ibu, ada bangkai binatang dengan bangkai manusia. Mana yang lebih busuk? Manusia. Karena manusia itu pemakan segala. Ya kan? Ya tidak Ibu? Manusia kan pemakan segala ya. Saking pemakan segalanya, semen aja dimakan kok. Gitu ya. Nikel dimakan, gitu ya. Hutan dimakan. Ya. Pemakan segala, hewani, nabati semua dimakan. Ya. Apalagi orang, luar biasa itu. Banyak sekali yang dimakan ya. Sebagian orang tuh belum cemilannya kan begitu. Cemilannya itu bisa 20 jenis gitu. Ya. Belum makanan-makanan yang namanya saja susah gitu. Takoyaki gitu ya. Apalagi itu Bu, yang begitu-begitulah, hot dog ya, sushi, macam-macam. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pokoknya pemakan segala. Bayangin kalau dia jadi bangkai busuk dibakar kayak apa ya. Ngeri memang Ibu, bangkai manusia itu ngeri. Saya pernah memandikan jenazah yang baru semalam saja. Baru semalam. Itu aromanya sudah enggak karu-karuan. Dan itu bertahan di hidung itu bisa 3 hari. Makanya kenapa mandiin jenazah itu harusnya pakai masker. Pakai masker saja kadang tembus. Kalau jenazahnya sudah agak lama. Ya. Itu meninggalnya asar karena nunggu keluarganya dari mana ini. Pokoknya waktu itu nunggu keluarganya. Akhirnya baru pagi harinya dimandiin. Ya, saya ikut waktu itu. Oh, itu aromanya sudah enggak karu-karuan. Nah, itulah kita manusia. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya apa yang mau disombongkan, Bu? Ya. Luhu nutfah wa akhiruhu jifah. Itulah manusia. Awalnya nutfah yang hina, air mani yang hina, nanti akhirnya adalah jifah. Jifah itu bangkai. Ya. Nah, itu manusia, maka jangan sombong. Manusia nanti akan jadi bahan bakar api neraka, termasuk juga batu. Kemudian penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Firman Allah, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, tabauhum ghalidhah. Watak mereka itu kasar. Ya, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tugasnya. Tidak bisa lemah lembut, Ibu.
Nanti ahli neraka mau izin, boleh nggak saya izin keluar? Oh silahkan. Ya enggak bisa. Harus keras, harus punya tabiat watak yang kasar. Rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang qad nuzi'at min qulubihimur rahmah. Rasa sayang terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah itu telah dicabut. Itu yangnya salah. Orang-orang yang kafir kepada Allah, bukan orang-orang kafir yang kepada Allah. Rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang kafir kepada Allah itu telah dicabut dari hatinya para malaikat yang bertugas ini. Nah, itu yang dimaksud dengan ya, malaikah ghiladun syidad. Nah, gilad itu. Adapun syidad, tarkibuhum fi ghayati syiddah. Tubuh mereka itu sangat kuat. Wal kathafah, kokoh. Wal mandor al muz'ij, dan penampilan mereka itu menakutkan. Ya, sesuai dengan tugas. Sesuai dengan tugas. Menjaga neraka, menyiksa ahli neraka. Harus begitu. Artinya apa? Ini keadaan yang sangat mengerikan. Ya, makanya jangan mau masuk neraka. Kemudian la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksud dari kalimat ini kata Imam Ibnu Katsir, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka akan bergegas untuk melakukannya, tidak menundanya sekejap mata pun, dan mereka mampu mengerjakannya, mereka tidak lemah di dalam melakukannya. Dan beliau sampaikan wa haula'i humuz zabaniyah. Mereka itulah yang disebut dengan malaikat zabaniyah, iya dan billah minhum. Ya, semoga Allah ya memberikan perlindungan kepada kita semua dari masuk neraka dengan penjaga malaikat yang seperti itu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu ayat ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon izin ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pertemuan terakhir Bu ya, karena Selasa sudah tanggal 20. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, apa yang kita tadaburi dari 6 ayat di surat At-Tahrim ini menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah, memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya, dan semoga ini menjadi ikhtiar dan usaha kita mengisi Ramadan dengan interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jika ada sepatah dua patah kata, satu paragraf atau dua paragraf, ya, satu ceramah atau dua ceramah atau bahkan lebih, yang kemudian kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya, para penuntut ilmu, ya, semoga berbesar hati untuk ya memaafkan, ya, karena manusia tempat salah dan lupa, ya, manusia tempat salah dan lupa. Yang salahnya datang dari kekurangan diri sendiri, tentu juga datang dari syaitan. Yang benarnya hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, baik itu lahir dan batin kita, dalam keadaan yang lebih semangat, dalam keadaan yang lebih istiqamah insyaallah taala. Dan semoga kita dipanjangkan usia di atas kebaikan dan keistiqomahan, sehingga kita bisa menikmati kembali Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Al-afu minkum wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup Ibu ya sampai di sini. Al-afu minkum. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ba'dal Id insyaallah taala. Semoga Allah berkahi kita semua,
panjangkan usia kita semua di atas iman, di atas Islam, di atas kesehatan lahir dan juga batin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.